Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Bungkamnya parlemen diungkap ketika pemerintah menggadai murah Indonesia pada Cina, dan hal ini membahayakan. Sikap dan peran anggota DPR RI dipertanyakan. Hal ini lantaran mereka hanya diam ketika pemerintahan Joko Widodo melakukan utang besar-besaran ke negeri Cina. Begitulah kata aktivis yang juga merupakan mantan Sekjen Prodam, Satyo Purwanto, usai setuju dengan sikap Presiden Tanzania John Magufuli yang membatalkan pinjaman dari Cina. Magufuli menolak utang Cina lantaran menganggap syarat yang diberikan tidak masuk akal dan hanya bisa dipenuhi oleh orang mabuk. Yang heran kok DPR RI selama ini mereka diam-diam saja. Sementara pemerintah ngecrek nyari utangan sampai terkesan gadai murah nasib dan masa depan RI. Begitu kata Satyo Purwanto pada hari Senin 27 April. Seharusnya, kata Satyo, DPR merupakan pihak yang harus bersuara lantang atas utang yang dilakukan pemerintahan Jokowi. Apalagi utang dalam jangka panjang dapat membebani generasi bangsa. Mestinya Komisi Pertahanan, Komisi Polhukam, Komisi Keuangan di DPR RI teriak paling kencang soal hutang, karena berpotensi menjadikan negara tersandra, bahkan terjerat hutang dalam jangka panjang yang akhirnya membuat negara tidak berdaulat lagi, dan hal ini membahayakan masa depan RI. Begitu tegasnya. Seperti diketahui sebelumnya, pemerintah Jokowi mengeluarkan pandemic bond. Pakar Politik dan Hukum Universitas Nasional Jakarta Saiful Anam mengatakan keputusan pemerintah Joko Widodo untuk menerbitkan surat utang dengan memanfaatkan pandemi coronavirus COVID-19 akan mendapatkan konsekuensi yang begitu berat. Pasalnya, pandemic bond yang dikeluarkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dianggap akan memberikan tambahan beban kepada rakyat Indonesia. COVID-19 jauh menjadi dasar legitimasi pemerintahan Jokowi untuk menambah hutang, apalagi dengan nominal yang fantastis sangat besar. Jangka waktunya pun sampai 50 tahun, dan jangan sampai pemerintahan Jokowi juga mewariskan utang kepada seluruh anak bangsa. Begitu katanya. Karena itu ia juga mengatakan jika surat utang tersebut benar diterbitkan, maka kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Jokowi semakin meruntuh. Terkait dengan rencana tersebut, Jokowi juga mesti berhati-hati, karena jeratan utang akan melunturkan kepercayaan publik kepada pemerintahan saat ini. Bahkan sambungnya, Jokowi bisa digeser oleh DPR RI jika tetap memaksa berhutang. DPR kalau mau pun bisa menggunakan dasar hutang sebagai pintu masuk impeachment dari presiden secara konstitusional. Apalagi di masa-masa pandemik saat ini, masyarakat bisa dengan mudah terprovokasi oleh isu-isu yang tidak populis. Begitu tegasnya. Kabar terbaru datang dari keuangan di Indonesia. Republik Indonesia menerbitkan surat utang dolar terbesar sepanjang sejarah. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, Indonesia berhasil menerbitkan surat utang dengan denominasi dolar saat pandemi COVID-19 atau virus corona mewabah. Ada 3 jenis utang yang diterbitkan dengan tenor terpanjang mencapai 50 tahun. Adapun nilainya mencapai 4,3 miliar US dollar atau sekitar 68,6 triliun rupiah dengan kurs Rp16.000. Ini adalah penerbitan terbesar dalam US bond dalam sejarah RI. Dan Indonesia juga jadi negara pertama yang menerbitkan sovereign bond sejak pandemi COVID-19 terjadi. Begitu kata Sri Mulyani pada hari Selasa 7 April. Penerbitan tenor 50 tahun ini, sambung Sri Mulyani, menjadi yang pertama kali juga di Indonesia dengan tenor terpanjang. Menurut Sri Mulyani, ini cukup baik. Ini menunjukkan kepercayaan investor dari pengelolaan keuangan negara. Kita memanfaatkan 50 tahun dari preferensi tenor bond jangka panjang cukup kuat. Ketika global bond berdenominasi dolar Amerika Serikat ini terbagi dalam 3 tenor yang berbeda. Pertama, global bond USD bertenor 10,5 tahun dengan total 1,65 miliar US dollar dan oversubscribed 2 kali atau 3,53 miliar US dollar. Surat utang ini jatuh tempo pada 15 Oktober 2030 dan memiliki kupon 3,85% yang dibayarkan 2 kali dalam setahun atau semi-annually. Kedua, global bond USD bertenor 30,5 tahun dengan total 1,65 US dollar yang oversubscribed
hingga 3,33 miliar US dollar dan jatuh tempo pada 15 Oktober 2050. Surat utang ini memiliki kupon 4,25% yang dibayarkan 2 kali dalam 1 tahun. Ketiga, Global Bond USD bertenor 50 tahun dengan nilai penerbitan 1 miliar US dollar dan oversubscribe 2,5 kali atau mencapai 2,59 miliar US dollar. Surat utang ini jatuh tempo pada 15 April 2070 dengan kupon yang ditawarkan 4,45% yang dibayarkan 2 kali dalam 1 tahun. Global Bond RI ini akan listing di Singapore Exchange dan juga Frankfurt Stock Exchange dengan rating Baa2 dari Moody's, BBB dari S&P dan juga BBB dari Fitch. Sementara untuk joint lead manager Citigroup Global Market Inc, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Standard Chartered Bank, The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited, serta co-manager Dana Reksa Sekuritas dan juga Trimegah Sekuritas. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan bahwa pemerintah Indonesia menerbitkan global bond sebesar 4,3 miliar US dollar dalam 3 bentuk surat berharga, yaitu surat berharga negara, seri RI 1030, RI 1050, dan RI 0470. Seri RI 1030 memiliki tenor 10,5 tahun yang jatuh tempo pada 15 Oktober 2030. Seri kedua yaitu RI 1050 dengan tenor 30,5 tahun, jatuh tempo 15 Oktober 2050. Dan seri ketiga adalah RI 0470 dengan tenor 50 tahun. SBN yang ketiga adalah series baru yang belum pernah diterbitkan sebelumnya, adalah RI 0470, jatuh tempo dan tenornya 50 tahun. Penerbitan dengan tenor 50 tahun ini juga merupakan tenor terpanjang yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Hal ini secara implisit menunjukkan kepercayaan investor terhadap track record kondisi ekonomi dan pengelolaan keuangan negara. Indonesia juga merupakan negara pertama di Asia yang menerbitkan sovereign bond sejak pandemi COVID-19 terjadi. Dari bulan Februari sampai dengan Maret, tidak ada satupun negara di Asia yang masuk ke global bond karena volatilitas dan gejolak yang sangat besar. Sri Mulyani mengatakan penerbitan ketiga seri SBN tersebut adalah penerbitan terbesar di dalam sejarah penerbitan US dollar bond oleh pemerintah RI. Penerbitan USD bonds ini untuk menjaga pembiayaan aman sekaligus menambah cadangan devisa bagi Bank Indonesia. Pemanfaatan dari penerbitan ini sangat positif di tengah turbulensi pasar keuangan global. Penerbitan global bond ini dilakukan secara elektronik tanpa ada pertemuan fisik karena semua melakukannya dalam kondisi work from home, termasuk roadshow-nya. Baru 4 hari dilantik, langsung nambah utang. Bukti, Sri Mulyani, Menteri Keuangan gagal. Sri Mulyani memberikan lampu hijau untuk menerbitkan surat utang berdenominasi valuta asing atau falas atau global bond yang ditawarkan ke investor asing. Penerbitan surat itu akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Baru 4 hari dilantik untuk menjabat di periode kedua, Sri berkilah bahwa penerbitan global bond karena mempertimbangkan kondisi tingkat bunga acuan dunia yang tengah menurun. Kondisi ini memungkinkan pemerintah bisa menarik utang dengan tingkat bunga yang lebih rendah kepada pemberi utang. Analis ekonomi politik Kus Fiardi berpendapat rencana menerbitkan surat utang mengindikasikan bahwa Sri Mulyani telah gagal menjabat Menteri Keuangan. Menurutnya selama ini Sri Mulyani selalu meleset dalam menentukan target ekonominya. Selama Sri Mulyani menjabat tidak pernah sesuai target. Utang bertambah signifikan, tidak ada perbaikan ekonomi. Berarti Sri Mulyani ini gagal mengaransemen keuangan negara untuk hal-hal produktif, kata Kus Fiardi kepada kantor berita politik RMOL pada hari Minggu 27 Oktober. Kus Fiardi melihat selama menjabat, Sri Mulyani terkesan tidak mau tahu tentang kinerja keuangan negara, seperti optimalisasi pajak, bagaimana sistem kontrolnya dan sistem pengendaliannya. Kata Kus Fiardi ini adalah bentuk kemalasan, karena solusi defisit keuangan ujungnya selalu utang. Selama ini pajak kita belum optimal, baik pemungutan, sistem kontrol, dan sistem pengendalian tidak berjalan maksimal. Ini kemalasan Sri Mulyani soal kompetensi, bahkan patut diduga disengaja kinerja pajak tidak dioptimalkan, supaya ada ruang pemerintah terus berutang. Tutur Kus Fiardi.
Sri Mulyani beralasan rencana utang itu disebabkan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2019 sebesar Rp199,1 triliun atau 1,24% dari produk domestik bruto. Defisit tersebut berasal dari belanja negara sebesar Rp2.461,1 triliun, sementara pendapatan hanya sebesar Rp1.189,3 triliun.